Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Ibu bakal absensi dulu. Yang pertama, Rizka Raina Anjani. Saya, Bu. Hadir ya. Fahmi Arifin Putra. Enggak ada. Sakit ya? Iya. Oh iya. Lanjut. Kayla Anggraini. Ada, Bu. Oke. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Kita bakal belajar tentang bersyukur atas kebersamaan temanya. Di sini Ibu berharap dari pembelajaran ini kalian bisa menceritakan tentang pengalaman memakan suatu makanan tradisional. Nah, menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran, terus memberikan contoh kegiatan menunjukkan sikap bekerja sama. Selanjutnya menentukan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Selanjutnya kita langsung ke materi. Nah, silakan buka buku halaman 84 dan silakan dibaca dalam hati, diamati. Nanti Ibu bakal kasih pertanyaan mengenai isi dari teks yang ada di halaman 84 ya. Setelah kalian membaca teks yang ada di buku, Ibu bakal lebih jelasin lagi bahwa di negeri kita ini ada banyak banget makanan khas. Nah, salah satunya ada sega jamblang atau dalam bahasa Indonesia itu adalah nasi jamblang. Nah, nasi jamblang ini adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang ini berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Terus ada nasi pecel, ada lontong sayur yang berasal dari Jawa Barat. Terus ada nasi kerawu. Terus ada nasi kucing. Nah, nasi kucing adalah atau dalam bahasa Jawanya itu biasa disebut dengan sego kucing. Nah, itu makanan favorit di Yogyakarta. Baik, Ibu setelah kalian udah baca, bakal tanya tentang teks yang udah kalian baca. Apa yang kalian ketahui tentang nasi kerawu? Apa, Friska? Silakan. Makanan khas kota Gresik yang dibuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Ya, benar ya. Nasi kerawu adalah makanan khas dari kota Gresik. Gresik ya, yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa sih perbedaan dari macam-macam makanan khas yang tadi Ibu sebutin? Kayla, silakan. Sama-sama menggunakan bahan pokok nasi beras. Oh iya, dia sama-sama dari bahan pokoknya itu nasi atau beras ya, kalau belum dimasak. Oke, lanjut. Kita ke materi selanjutnya, yaitu penafsiran. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi tentang penaksiran atau pembulatan ya, penaksiran dan pembulatan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita itu sering melakukan pembulatan bilangan, baik itu satuan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan terdekat. Pembulatan yang kita lakukan biasanya itu berguna untuk mempermudah kita menentukan hasil operasi hitung. Ya, sebelumnya kita akan pelajari bagaimana teknik pembulatan suatu bilangan. Ibu jelasin dulu ya, pembulatan ke puluhan terdekat. Misalnya, angka satuan di bawah 5 dibulatkan ke bawah. Puluhannya tetap. Jadi dia dibulatkannya ke bawah kalau dia di bawah 5. Kalau angka di atas atau sama dengan 5, pembulatannya itu ke atas. Puluhannya bertambah. Contoh, bulatkan bilangan 78 ya, 78 dan 52 ke puluhan terdekat.
78. Angka 8-nya ini lebih dari 5 ke atas atau 5 ke bawah sih? 5 ke atas. Ya benar, berarti dia masuknya kita masukin ke 80 ya. Karena dia lebih, angka 8-nya itu 5 ke atas. Jadi 5 ke atas, bukan 5 ke bawah ya. Kalau 5 ke bawah berarti 4, 3, 2, 1. Kalau 5 ke atas berarti 6, 7, 8, 9, 10 ya. Itu 5 ke atas. Nah, untuk 52 berarti dia masuknya 5 ke atas atau 5 ke bawah? 5 ke bawah. Ya, 5 ke bawah. Berarti masuknya 50. Gini kan? Jadi ini namanya pembulatan terdekat. Jadi dibulatkan ya. Yang 78 menjadi 80, yang 52 menjadi 50. Selanjutnya pembulatan ke ratusan terdekat. Nah, pada angka satuan di bawah 50 dibulatannya ke bawah, ratusannya tetap. Kalau angka di atas atau sama dengan 50 dibulatkannya ke atas, ratusannya bertambah. Kita sebenarnya sama, cuman dia lebih ke ratusannya ya. Contohnya di sini ambil 172. 172 dibulatkan menjadi berapa? Ke atas. Jadi dibulatkan menjadi berapa? Kan dia 72 tuh. 72. 50 ke bawah atau 50 ke atas kalau 72? Berarti jadi 200 ya. Jadi udah ke atas ya. Jadi 200. Dibulatkannya kan yang terdekat. Jadi 72 itu adalah 50 ke atas, bukan 50 ke bawah. Kalau 50 ke bawah misalnya kita ambil contoh 521. Kita bulatkannya kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Ke bawah, jadinya bentuknya 500 tetap ya. 500. Sampai sini paham? Paham. Ya. Itu adalah contoh pembulatan ke ratusan terdekat. Selanjutnya ada pembulatan ke ribuan terdekat. Ibu bakal kasih soal, silakan tulis. Sama aja ya untuk materinya itu. Kalau pembulatan ribuan itu 5.000 dibulatkan ke bawah. Kalau 5.000 di bawah 5.000 itu di bawah. Kalau angka di atas atau sama dengan 5.000 dibulatkannya ke atas. Ribuan di atas. Silakan tulis contohnya. Latihan, ibu kasih soal, nanti kalian bisa jawab. Nomor 1. 7.895. Yang nomor 2, 12.164. Silakan dikerjakan. Nanti ibu bakal tanya. Soal yang udah ibu kasih buat kalian. Siapa yang mau jawab nomor 1 sama nomor 2? Nomor 1 dulu, siapa yang mau jawab? Friska, berapa jawabannya dari 7.895? Kalau dibuletin jadi berapa? Jadi 8.000, Bu. Kenapa jadi 8.000? Karena 8 itu di atas 500. Ya, karena 800-nya di atas dari angka 500. Jadi dia naik ya ke atas ya. Berarti dirubah jadi 8.000. Ya, dirubah jadi 8.000 karena 800 ini di atas dari angka 500. Kita bulatin jadi 8.000. Terus dua Kayla Anggra ini coba jawab. 12.164. Kalau dibulatin jadi berapa? 12.000 karena dia ini 100 di bagian sini 164 ya satuannya. Angka satuannya 164, berarti dia masih di bawah 500. Itu karena dia di bawah, dibuletinnya jadi 12.000. Ya, benar ya, 12.000 sama 8.000. Sekian dari pembelajaran kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu minta maaf kalau ibu ada salah kata ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa
lupa diulang-ulang di rumah, dipelajarin lagi materinya lebih dalam. Oke, kita cukupkan aja ya. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.